Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan Bapak, kita akan belajar tajwid. Kita teruskan kembali kajian tajwid bersama Cik Ramlah Abdullah. Sesepuh kita, orang tua kita yang kita kagumi, kita segani. Karena di usia 63 lebih, 2 bulan apa 1 bulan ya. Tapi beliau masih semangat untuk belajar. Kenapa saya selalu tanya umur? Kadang-kadang orang suka lupa dengan umur. Udah umur 65, 70, 80 masih joget-joget di televisi itu saya lihat. Berjilbab pula, saya malu lihatnya. Kalau dia kumpul di pengajian, Mamah Dede atau siapa gitu ya, saya seneng ya, memang itu tempatnya. Tapi kalau cingkrak-cingkrak pakai jilbab, ya Allah, buka deh jilbabnya. Ada juga yang pakai jilbabnya bajunya ketat, merecet. Padahal kata Nabi, kalau orang yang pakai baju tapi ketat itu sama seperti telanjang. Inilah memberikan motivasi mudah-mudahan untuk kita belajar. Belajar adalah untuk kita pintar. Buat apa kita ngaji Quran kalau kita tidak mengamalkan Qurannya? Karena Quran itu bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dipedomani, diamalkan. Maci, Assalamualaikum Maci. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Terharu kayaknya ini Maci ya. Kita akan belajar kembali. Karena Ya, Maci sudah mulai pintar. Kemarin alif lam itu ada 2 ya Maci ya. Ada alif ya, lam komariah, alif lam samsiah. Gampang untuk mengenal komariah, di atas lamnya ada apanya Maci ya kemarin? ada sukunya. Ada sukunnya. Ya, Sementara alif lam samsiah di atas lamnya ada apanya ya Maci? tak ada tanda kan? Ada tanda. Tapi setelah alif lam ada tanda apa? Nih tanda ini Maci nih. Tanda apa namanya nih? Itu tasdid. Tasdid atau Ya, sabdu ya, sabdu atau sabdu sadda. ya. Nah, di pasal keempat ini kita akan membahas tentang gunnah. Gunnah itu Maci kalau bahasa Sunda, bahasa saya di sini, gunnah itu genah. Genah katanya, enakeun gitu Maci, dienak. Jadi bacanya tuh genah, gunnah. Genaheun, enakeun. Kayak innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu ya salawat. Jadi genah, innallah, mim summa ini. Nah, Maci, ini adalah huruf gunnah. Gunnah. Apa Maci? Unah. Gunnah. Huruf gunnah ada berapa Maci? Ada 2 Maci. Nih ya. Nih. Ya, 1 nun yang bertasdid. Kedua mim yang bertasdid. Saya tanya, Maci, huruf gunnah ada berapa ya? dua. Apa? Nun bertasdid dengan mim bertasdid. Betul. Masya Allah, masih pinter amat. Jadi saya pikir tadi masih mau salam. Nun. Kalau nun dan mim bukan. Nun dan mim yang ada tasdidnya. Ya, Ya, yang ada tasdidnya. Kalau tanpa tasdid bukan gunnah. Nun dan mim salah. Tapi nun dan mim bertasdid. Masih udah jawab dengan benar, dengan baik. Katakanlah, Maci kenapa dipanggil Nyonya? Tahu masalahnya, sebabnya? Nyonya. Di Malaysia kalau udah nikah Nyonya bukan? Apa namanya? ya. Sama. Sama. Sama Pak Ustaz. Kalau belum nikah kan Nona. Betul. Nah, bedanya Nona sama Nyonya apa, Mbak Maci? Nih Maci, bedanya Nona sama Nyonya apa Maci? Ya Nona kan, ya Nyonya kan yang udah nikah, Ah, yang lagi satu Nona, tadi. Nona Nona yang belum menikah. belum nikah. Tapi di Ya, sini yang saya tulis Maci gampang. Apa bedanya Nona sama Nyonya? Kalau Nona nggak pakai Y, Maci. Kalau Nyonya pakai Y. Nggak pakai nyambung. Y. Iya, enggak bukan begitu. Benar Maci. Nah, membedakan antara nona dan nyonya itu tinggal status seseorang sudah nikah apa bukan nikah ya. Nah, gunah pun sama. Yang namanya gunah itu bukan nun dan mim, bukan nun dan mim. Tapi nun dan mim ada tasdidnya, yang ada sadahnya Maci ya. Iya. Bisa dipahami Maci? Huruf gunah ada 2, nun dan mim bertasdid. Ini pelajaran tentang gunah. Gunah itu nanti ada huruf
adalah huruf nun dan mim bertasdid yang bertasdid. Nah, ada apa dengan gunnah? Nah, kita jelaskan di sini dulu ya Maci ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Maci bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Dan bukan hanya Maci. Setiap orang yang belajar diberikan kemudahan untuk memahaminya. Nah, gunnah. Mim dan nun yang ada bertasdid, yang ada sidah, hendaklah dibaca gunnah. Gunnah dengan dengung ke hidung yang nyata. Sekarang saya tanya lagi, ada berapa huruf gunnah, Maci? Ada 2, Pak Ustaz. Apa, Maci? Nun bertasdid dengan mim bertasdid. Pinter. Nun bertasdid sama mim bertasdid itulah huruf Gunnah. gunnah. Nah, bagaimana cara bacanya gunnah? Nih, cara bacanya gunnah ada 3, Maci. Cara bacanya gunnah itu 1, karena ada tasdid dibaca double. Double bahasa Malaysianya apa ya, Maci? Dibaca ganda, dibaca 2. Betul, ganda. Kat sini Ganda ya. ganda. Ya, Ya. ini untuk membedakan ini ya Bu Maci ya tuh. Ke tulisan saya kelihatan Ina. Cantik, Ina. Ina. Oh cantik. Tulisan saya jelek kok cantik Maci menghina ya. Cantik macam orangnya. Masya Allah. Umi jangan marah, Umi. Enggak, Umi tahu. Ini kan bunda Aduh, ya Allah. saya, ibu Ini saya. berpujinya kerana Allah, Umi. Ya, insya Allah, insya Allah. Maci, tapi kalau nunnya sudah ada tasdidnya beda tuh Maci. Ya, yang atas tadi ina, ini inna double kan? Double Ya, kan? Nah, ya. jadi cara baca guna 1 dibaca double. Kenapa double? Karena ada tanda tasdid ini tanda pendobel. Nah, semua huruf-huruf apapun yang ada tasdidnya dibaca double. Misalnya Maciyah nih. Ila. Ila. Dikasih tasdid. Beda nggak Maci dikasih tanda gini? Nih Maciyah. Nih Maci. Nih saya kasih ginian ya Maci. Beda nggak Ya, ya. bunyinya Maci? Beda nggak Maci? Ini kan ila yang ada tasnya jadi illa. Jadi double kan Maci ya? Ya. Jadi tanda sabdu, tanda sada, sidah yang kayak gini, yang W ini adalah merubah huruf-huruf itu menjadi double dibaca. Semua huruf apapun. Illa, isa, ika, ida, ija. Pokoknya semua huruf yang ada tasdidnya dibaca double, dibaca ganda, dibaca 2. Tetapi gunnah itu bukan hanya double, Maci. 1 dibaca double, kedua ditahan, Maci. Ditahan. Ya. Tuh. Sum, berapa panjangnya ditahan? 1 alif sampai 1 alif setengah. 1 alif itu nilainya 2 ketukan, 2 harokat. Atau 2 sampai 3 harokat. Atau 2 sampai 3 ketukan. Ya. Jadi kalau Maci bisa katakan, cara baca guna berapa? 3. 1 dibaca double. Kedua ada panjangnya. Berapa panjangnya? 1 sampai 1 alif setengah. Yang ketiganya, Maci, ada dengung ke hidung. Dengung ke hidung itulah yang dikatakan dengan guna. Jadi pertanyaannya ada berapa huruf guna? Masih jawab ada 2. Apa? Nun dan mim yang tasdid. Atau nun bertasdid, mim bertasdid boleh. Nah, kalau huruf guna ada 2, di halaman 13 ini, buku hijau kita, di buku hijau ini. Nah, kalau huruf gunanya ada 2 dan nun dan mim bertasdid, cara bacanya ada 3. 1, karena guna ini harus dibaca double, dibaca ganda. Kedua, ada panjangnya. Berapa panjangnya? 2 sampai 3 ketukan. 2 ketukan itu nilainya 1 alif. 1 alif itu sama dengan 1 ketukan. 1 alif itu sama dengan 2 ketukan. Jadi kalau 1 sampai 1,5 alif berarti 2 sampai 3 harokat atau 3 ketukan. Ketiganya, gunnah itu adalah dengung ke hidung. Itulah yang dikatakan gunnah. Maci bisa ngulang lagi nggak ya? Huruf gunnah itu ada berapa, Maci?
Ada 2 ya Pak Ustaz? Iya, apa Maci? Nun bertasdid dengan mim bertasdid. Heeh. Cara bacanya guna ada berapa ya Maci? Ada berapa ya Pak Ustaz? Ini yang saya bilang nih Maci, Saya cara baca guna ada 3 Maci. ya ada 3 ya. 3. 1 harus dibaca. Mana? Ini Double, double. double ganda, double Ya, ganda 2. 1 ya. dibaca double, kedua diapain Maci? 2 Ada dibaca apa ya? ada pan Pa- Panjang. ada panjang. Berapa panjangnya kalau gunah itu? 2 ketukan. 2 sampai 3 Oh ketukan. ya, 2 Ya, sampai boleh 3 ketukan. bahkan kalau kori mah kadang-kadang lebih gitu ya. 2 sampai 3 ketukan atau 1 sampai 1 alif setengah. Yang ketiga ada apanya ya Maci gunah itu? Yang ketiga, Ini Maci ada di tulisannya Maci nih. mana Pak Ustaz? Ini Maci. Dengung ke hidung. Dengung ke hidung yang nyata. Dengung Eh, itulah kayak orang yang nyanyikan enak. In summa mimma summa latus itu. Jadi sekali lagi saya ulang karena pelajaran itu memang harus diulang-ulang. Maci dapat satu keuntungan belajar di sini karena ini ada rekamannya dan bisa diulang-ulang. Saya selalu Iya. mengulang-ulang bahwa kajian kita adalah tentang gunah. Gunah tuh enakan dibacanya genah. Kalau orang Sunda tuh enak cara bacanya jadi enak. Nah, gunah itu ada 2 hurufnya, nun dan mim bertasdid. Cara bacanya 3. Gunah itu karena ada tasdidnya, ada akibatnya. Akibatnya maka dia 1 harus dibaca double karena ada tasdidnya. Kedua ada panjangnya. Berapa panjangnya? 1 sampai 1 alif setengah atau 2 sampai 3 ketukan. Lebih nggak apa-apa, asal jangan banyak-banyak aja. Ketiga ada dengung ke hidung yang nyata. Nah, Maci kalau kita belum praktek nggak paham tuh apa yang saya sebutkan nih, Maci ya. Iya. Nih, kita gedein. Pak Hadi kenapa tuh bukunya jelek? Ini memang bukunya lama, buku ini nggak ada di toko. Jadi Tak buku hijau apa, banyak. yang Tak penting ada. kita boleh Tapi tengok. saya pengen kapan-kapan memberikan buku buat Maci sebagai hadiah. Kalau Maci pulang Maci ke Indonesia saya kasih hadiah buku hijaunya ya. Karena kalau Nak kirim ke kena, Malaysia jauh, Maci kena, kirim ke Malaysia susah. Itu ya, ongkos kirimnya mahal, nggak tahu. tak Oh, apa. Kat YouTube kirim dah ke ada Hong kan, Kong. kan? Iya. Tapi Maci kalau nanti Maci punya email, anaknya Ya, kirim lewat email, suruh di print di sana ya Maci ya. Nanti bilang ya, sama anaknya, Pak Ari tolong kasih emailnya, nanti biar Pak Ari bisa ngirim filenya. Nanti bisa di print di sana ya Maci ya. Karena kalau nggak ya. ada buku kan Maci pusing, nggak ada pegangan gitu loh Maci ya. Nak kena Ngomong, pakai email ya Pak Ustaz ya? kenapa Maci? Pakai email ya? Iya pakai Nak ada ini. email ha. Ada email betul. Ya, nanti saya kirim lewat email aja ya. Nanti Maci print. Oke. Di sini Maci ada contohnya. Tuh lihat ya Maci ya. Ya, Summa. Ya Maci. Nih, summa. Saya tanya, mimnya ada tasdidnya nggak Maci? ya. Ada Mimnya Pak Ustaz. ada nih ya. Nih, Pak Ustaz, summa ada ya Maci. Pak Ustaz sekejap. Pak Ustaz ada kucing. Maci, nih summa ya Maci ya. Coba Maci Ya, tolong lihat dengan tulisan seperti ini. Saya kasih biru aja ya Maci ya nih. Nih Maci, tulisan saya memang tidak begitu indah Maci. Tapi cantik. mudah-mudahan cantik-cantik. Tuh ya Maci ya. Nih Maci. Nih Maci. Suma. Apa bedanya Maci dengan yang ini ya? Suma. Dengan ini Ini beda. ada dengungnya. Kalau yang itu tak ada dengung. Betul. Kalau ini hukumnya apa? Yang ini yang pertama, suma kosar aja, bacaan pendek. Ya, Jangan diapa-apain. Suma jangan. Suma. Suma, Suma. suma, Beda dengan ini. Ini ya suma, kalau saya tulis Latin kayak gini tuh. Suma biasa aja. suma. Suma. Tuh. Tapi kalau yang ini beda Maci nih. Ini Masya Allah ya Maci. Logika berpikirnya. Apa bedanya Nona dan Nyonya? Ya beda statusnya. Nona belum nikah, Nyonya sudah nikah.
Kalau nyonya Iya. itu nanti ya banyak hukumnya, banyak aspek hukumnya, punya anak dan segala macam, punya punya warisan dan segala. Karena itu status itu membedakan Iya. antara nona dan nyonya. Sama ini adanya tasdid, adanya hukum lain tuh, ya Maci. Tuh, sumnya kan sama nih Maci ya, sumnya sama. Iya. Iya. M-nya ini Maci nih, M-nya ini karena ada tasdid, jadi M-nya tuh ada dua, bahkan ada tiga tuh Maci tuh. Tuh. Iya. Summa tuh Maci. Jadi karena ada tanda tasdid, ada sadah, maka mim ini menjadi berubah ketentuan hukumnya. Kalau tadi suma yang ini nggak ada apa-apa, tapi ini ada apa-apanya. Karena mimnya bertasdid, maka dia berubah menjadi hukumnya guna. Cara bacanya tadi, suma dibaca double tuh, double, bahkan 3 tuh Maci M-nya. Ya, Iya. double, bahkan 3, bahkan 4 mungkin. Maksudnya soma bisa aja kalau lagu mah ya, kalau kori. Tapi ketentuan bakunya adalah 2 sampai 3 harokat. Tapi kenyataannya bisa lebih gitu, Ci. Iya. Soma. Jadi adanya tanda sabdu ini menjadi merubah hukum, asalnya dibacanya suma, jadi soma, mimnya jadi double, 1, kedua ada ditahan, ada panjang, tuh ditahan. So, Gitu Maci. Dan ketiganya ada dengung soma. ke hidung. 500. Coba Maci tirukan. Coba Maci baca. Somalatus. Ah gitu. Bukan banyak ya Maci ya. Banyak di Eh, saya aja di kampung baca. Jadi imam lagi. Sumalatus katanya. Sumalatus. Bukan sumalatus. Ya, Macam salah mana baca? banget. Kenapa Macam Maci? mana? Macam mana? Orang baca gitu. Harusnya 500 gitu Maci. Ditahan kan? Somalatus. Karena guna. Tapi di Iya. saya ada banyak yang nggak ngerti dibacanya Sumalatus. Sumalatus mah salah total. Salah total. Itu Iya. salah gitu. Sampai di sini Maci paham nggak apa yang saya jelaskan? Sikit-sikit lah Pak Ustaz. Dikit-dikit, baik. Jadi ini pertama ya, contoh pertama Maci baca ya. Soma. Ikuti Maci. Soma. Hukumnya apa ya? Guna. Guna. Kenapa ya? Apa? Doma bertemu. Apa? Apa Pak Apa? Ustaz? Apa? Apa dulu Maci boleh. Nih, jadi Allah. selalu saya bilang, Iya. apa hukumnya? Selalu apa hukumnya dalam tajwid ini ya? Apa hukumnya? Kemudian Guna. yang kedua, apa alasannya? Apa alasannya? Alasannya. Maci, Iya. Pak dokter juga ganteng, uangnya banyak, tulisannya jelek. saya juga tulisannya jelek. Mudah-mudahan Adalah saya dipahami. sama. Boleh. Iya. Maci, apa hukumnya? Maci udah bilang guna, benar guna. Apa alasannya? Kenapa disebut guna? Karena apa tadi Maci? Karena mimnya bukan ketemu-ketemu ya. Bukan belum. Nanti kalau ketemu-ketemu itu idgom. Oh iya. Idgom, idhar, ikhfa itu karena nun Iya. mati atau tanwin bertemu dengan ya. Saya bertemu sama Umi di rumah di sini jadilah suami istri gitu loh Maci. Ya Iya. paham ya? Maci Iya. Ramlah ketemu sama suamimu siapa Maci? Pak Suami Abdullah saya. ya? Pak Abdullah ya? Oh Bukan. bukan. Oh Mas Ramlah. Rohin. Mas Oh Rohin. Nasruddin. Oh Pak Mas Abdullah tuh ayah Rohin. ya? Masrudin ya. Itu Maci. Abdullah tuh bapak ayah Oh saya. iya, betul betul. Di Kalau sini kadang suami saya Mas Rohin. Maci Ramlah ketemu sama Mas Rohim jadilah suami istri kayak gitu. Hmm. Ini ketemu, itu ketemuan. Tapi kalau ini nggak ada ketemu-ketemu ya Maci ya. Sama seperti ini. Mimber tasdid itu sendirinya aja, tidak ada ketemu-ketemu. Oh, Karena mimnya ada tasdidnya, karena iya. mimnya ada tasdidnya, Iya. maka dia hukumnya jadi guna. Tidak ada ketemu di sini ya, Mbak. Ingat-ingat ya, tidak ada ketemu-ketemu. Jadi yang menyebabkan itu sendiri. Itu ibarat, mohon maaf, ibarat Maci tahu nggak siapa Maryam, Siti Maryam? Bukan Maryam Siti. Belinia ya, Maci? Siti Maryam ibunya Nabi Isa, tahu ya? Iya, Nah, ceritanya tahu. kan tahu ya. Maci udah pernah ketemu kan?
Tak pernah lah Pak Oh, Ustaz. belum, nggak Tak ketemu, ada. enggak, cuman kita tahu dari cerita. Mengaji dalam itu Siti tak. Maryam itu punya anak Isa itu ada suaminya nggak ya Maci ya? Kata tak ada. Tak ada. Nah kayak gitu. Hmm. Pokoknya dia punya anak aja. Makanya kalau orang-orang Nasrani kan dia bilang anaknya Tuhan gitu karena tidak ada suaminya. Padahal keyakinan Ya, kita itu ruhnya ditiupkan oleh Allah ya. ya, Jadi seperti itu. Nah ini seperti itu. Jadi tidak ada ketemu-ketemu ya Mas ya. Kalau hukum ya. idhar, idgom, ikhfa nanti ada ketemu nun mati atau tanwin ketemu Kalau apa gitu dulu ya. tak ada. Tak ada kayak itu kayak logika berpikirnya kayak Hmm. Siti Maryam tiba-tiba dia hamil punya anak Nabi Isa gitu ya Mas ya. Ya, Oke. Jadi kalau kalau ditanya summa apa hukumnya? Hukumnya gunnah. Kenapa alasannya? Karena mimnya ada tasdidnya. Mimnya ada sabdunya. Gitu aja Maci ya. ya. Baik. Berikutnya Maci baca ini. Coba yang ini baca. Baca. Mimma. Mim. Apa hukumnya Maci? Guna. Guna. Kenapa? Min ada tasdid. Ah, gitu Maci ya. Mim ini Ya. yang ini nih, mimnya bertasdid. Gitu doang ya Maci ya. Minnya Apa susahnya bertasdid. Maci ya? Heeh. Ya. Nah, kalau saya tanya mim ini apa mim yang pertamanya? Apa hukumnya? Hmm. Ah, kalau yang pertama ini kalau ditanya apa hukumnya? Kosar, kosor, Nak, kosor. nak jawab tapi tak berani. Tak apa, tak apa. Nanti berani. Kosa, kosa, Kosor, kosar. Apa itu kosa. kosar? Bacaan pendek, nggak Ya, panjang. Coba ya nih. Summa, sumnya kan pendek. Jadi nggak boleh. ya. Summa nggak boleh, nggak boleh. Mima nggak boleh. Summa segera. Mima begitu Maci. Maci ternyata pandai ya. Nih. Tak pandai sangat lah Pak Ustaz. Ah iya, yang pandai itu tupai lah, bisa melompat-lompat ya Maci ya. Tak saya cakap saya ikut je lah. Iya Maci. Tapi sekali lagi ini sedekah Maci buat orang-orang banyak. Kesabaran Maci belajar seperti ini kan memang beda Maci dengan anak-anak ya. Saya Lagipun kalau ngajarin anak-anak beda Maci, stylenya beda. Kalau ngajarin Maci kan nggak boleh cepet-cepet. Tapi orang-orang ternyata juga banyak yang bingung Maci, bukan hanya Maci. Insya Allah dengan seperti ini orang-orang terbuka. Oh itu tuh maksudnya. Nah Maci, ini salah nulisnya salah ya. Ini nggak nyambung gini nih. Lama ya Muci gitu. Tulisannya gitu Maci ya. lama, Lam. Nah, lama, kalau saya tanya lamnya apa ya Maci? la, lam, lam kosa, kosa, Bagus, Maci pinter. Kalau saya punya uang lamnya saya kasih kosa. hadiah loh Maci. Lanya Allah. kosar, bacaan pendek. Saya kasih hadiah doa aja ya Maci. Mimnya apa ya Maci? Mim tu guna ya. Guna. Betul, guna. Kenapa guna? Cuma ni ada tasdid ni. Ya, cuman tasnya jelek tulisannya. Harusnya kan gitu ya. Boleh. Ini tulisannya jelek nih. Harusnya gitu ya W-nya ya. Karena ini bukunya buku lama, Dah Manci. cantik dah Pak Ustaz dah tahu yang baru tu lah. Iya, iya, iya. Tahu Ini kalau ya, merah yang kan. ini. Yang ini ya, Manci ya. Ya. Lama. Manci udah bener. La-nya yang pertama kosar, bacaan pendek. Mimnya bertasdid adalah guna. Kalau ditanya kenapa guna? Karena mimnya bertasdid. Boleh saya tanya nggak kalau baca guna tuh berapa caranya? 3 ya. 3. 1 harus dibaca apa? 1 dengung. Dengung boleh. Nggak apa-apa tak urutan. 1 dengung ke hidung. Itu guna. Kedua apa? Ditahan. Ditahan ada panjangnya. Berapa ditahan? Berapa panjangnya? Dua alif apa? 2 ketukan. 2 ketukan sampai 3 ketukan. Atau satu alif sampai 1,5 alif. Ketiga 3 tu dah tak ingat Pak Ustaz. Ketiga ini tanda apa, Maci? Tanda apa? Setiap huruf ada itu tasdid. tasdid. Berarti kalau ada huruf ada tasdidnya harus diapain?
Semua huruf Double. double itu. Jadi satu dibaca double karena ada tasdidnya. Kedua Double. ada panjangnya ditahan. Satu Ya. alif sampai satu alif setengah atau 2 sampai 3 harokat atau 2 sampai 3 ketukan. Ya. Ketiganya dengung ke hidung. Tapi ini Maci ada hukum lain Maci nih kalau ini. La-nya kosar, mimnya gunah, ma jadi apa ya Maci? Maci udah pinter sama Maci Wanti kemarin diajarin. Mat apa? Mat tabi'i. Ah, betul. Kok Maci tahu matobi kenapa? Boleh tanya, boleh tahu awak? Boleh Belajar tahu. dengan Ustazah Wanti. Iya, kenapa ya Maci ya ini matobi? Tahu nggak Apa, Maci? macam mana ya? Coba. Hmm. Karena ini Maci ini. Maci karena patah, ketemu Patah alif. bertemu alif. Jadi lama tuh. Lam, Lama. Coba Maci baca. lama. Lama. Panjang ya Maci ya? La, Lama. iya betul. La-nya kosar, mimnya gunah, matobi'i. Jadi ada 3 hukum di sini Maci ya. Gini doang juga 3 Ya. hukum tuh Maci. Sekali lagi. La-nya apa Maci? La-nya apa tadi Maci? La yang pertama ini Kosar. kosar. Mimnya Ya. ini Mimnya mim mim bertasdid. betul. Apa Maci namanya tadi hukumnya? Gunah. Gunah. Sementara gunahnya itu maknya ada alifnya. Apa Maci yang ketiganya? Mat tabi'i. Matobi'i ya Allah, Maci pinter banget. Maci alhamdulillah ya. Jadi lanya kosar, mim bertasdidnya gunah, maknya matobi'i. Maci kalaupun lupa yang tadi Maci gunah harus dibaca apa? Tak apa-apa, yang penting Maci udah pinter bacanya. Tapi alangkah baiknya Maci kalau punya waktu. Tapi saya nak belajar juga Pak Nah, Ustaz. rekaman ini dicatat ulang Maci di buku. Ditulis ini Ya, ya. lama, lanya kosar, Ya. mimnya bertasdid ini guna. Ya. Kenapa guna? Karena mimnya bertasdid. Berapa? Ya. Bagaimana cara baca guna? Cara baca guna dibaca double, dibaca ganda. Mim Ya. bertasdid ada ditahan, ada panjangnya. Kemudian Ya. ada dengung ke hidungnya. Ma itu matobi. Kenapa? Karena patahnya dengan alif. Ini patah yang ini ya Mas ya. Ini Kata patah nih dengan alif. Ya. dengan alif. Kata dengan alif. Alhamdulillah Maci pinter banget ya, pinter sangat nih. Ya. Kemudian ini Maci. Coba Maci baca. Yang mana Pak Ustaz? Yang ini yang berikutnya Maci. Ummatukum. Ini Maci. Ummatukum. Ya, Maci bacanya penuh Ya. dengan semangat ya, kayak orang yang mau perang, mau berjuang. Ya, Jadi saya jangan juga. jangan 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 apa ya kalau orang Sunda, kalau orang Indonesia mah jangan lembek gitu. Semangat. Ummatukum. Kalau di sini halo, halo Bandung. Kayak gitu semangat jangan. Halo, halo Bandung. Nanti ditembak musuh itu Maci ya. Semangat. Ummatukum. Maci baca. Ummatukum. Maci cari. Ada huruf gunah enggak Aca Maci? Ada. Ada. Yang mana Maci? Mim bertasdid. Ini. Mim bertasdid hukumnya Benar. masih udah ngerti ya? Pak Ari Sikit-sikit. yang tadi tuh nggak ngerti. Yang penting mim bertasdid guna. Udah tak apa Maci. Maci paham guna karena ada tasdidnya. Ada Ya. sadahnya, ada sadahnya. Gitu aja nggak apa-apa Maci. Yang penting kita belajar dulu. Jangan cakap bodoh lah. Iya, bener Maci. Kalau sekarang anak saya mungkin makanannya beda ya Maci. Ada Iya. telur, ada apa, ada daging, ada keju, ada apa gitu. Iya. Dia sekali baca cepat pinter. Kalau saya malah lemot Maci, karena makan Ya. asin Maci. Gitu ya. Yang ini Maci tolong dibaca sama Maci. Yang ini coba Maci baca. Yuk. Macam mana ya Pak Ustaz? Mutimmu ya. Mutimmu. Mutim dibaca apa adanya dulu ya. Mutimmu ya Maci. Mutimmu. Ada guna nggak ya Maci? Ada. Yang mana ya Maci? Mim bertasdid.
Masya Allah pinter ini ya. Nih, kenapa Maci begitu yakin ini gunah? Ada Pasal ada tandanya tanda apa? kan? Ada Tanda tanda apa? tasdid tu. Ada Tanda tanda tasdid. ada tanda tasdid ini. Hmm. Ini nulisnya memang Kan kurang bagus, kan harusnya gitu ya. Ustaz kata kalau ada tasdid tu kan bacanya double, double. Bah, udah baca double betul. Baca apa lagi, Maci? Ya. Dibaca apa lagi? Dibaca double. Terus Dengung dita, kan? dita, Apa ni? dengung ya, dengung ke Ditahan, hidung. ditahan, Ditahan, ada ditahan ke panjangnya. hidung. Ada panjangnya ya, jadi ada panjangnya. Jadi mutimmu tuh. Yang saya Mutimmu. yang saya tanya, Maci double ditahan dan dengung ke hidung itu untuk semua huruf ya, Maci? Untuk semua huruf ya? Belum belajar lagi lah Pak Ustaz. Hanya mim dan nun saja, Maci. Oh Mim, iya, mim dengan mim nun dan ya. nun bertasdid saja. Oh, Huruf mim. yang lain misalnya nih. Isa tuh. Ika double saja. Inna, ifa gitu. Jadi huruf lain yang ada tasdidnya, hanya double saja. Itu sementara itu ya. Nanti ada Iya, memang pengembangan, ada idgham diguna nanti lain lagi ya. iya. Gitu Maci. Nah, kemudian yang ini apa ya Maci nih? Li utammima. Maci baca. Li utammima. Ada gunanya nggak Maci? Ada. Ada apa Maci? Mim bertasdid. Ya, mim bertasdid ini ya. Nah, li utammima. Gitu doang sih Maci. Soal yang Li tadi gitu. utammima. Bagus. Kemudian nih, nu amirhu. Ya Maci. Nu'am. Nu'ammirhu. Ada gunanya nggak Maci? Ada Pak Ustaz. Apa? Itu mim bertasdid tu. Iya mim bertasdid ini ya. Tuh. Ya. Nu'ammirhu. Gitu doang Maci pertanyaannya. Nu'ammirhu. Bagus. Kemudian yang ini Maci. Innahum. Ikuti. Innahum. Ada gunanya ndak? Ada. Apa? Nun bertasdid. Kan tadi katanya Maci bilang mim. Nun Ini kan kan? mim. Ini kan nun. Ini nun. Kenapa Maci nun? Emang Itu kan, kenapa? Kan guna itu mim, Maci. Mim bertasdid. wah, macam mana Maci? ya Pak Ustaz? Tak faham. Ya, aduh. Tak paham. Iya, kan huruf guna ada berapa, Maci? Ada dua tadi kan? Apa aja? Nun bertasdid dengan mim. Mim bertasdid dan nun bertasdid. Berarti kalau innahum guna bukan? Bukan. Ya. Tolong Pak Ustaz, tolong. Ya Allah, ya. Kan Maci bilang huruf guna dua, Maci. Bertasdid tu saya rasa. Kan ini, iya. Sekali lagi ya, Maci. Huruf guna kan ada dua. Ya, nun bertasdid dengan mim bertasdid. Ini kan guna karena mimnya bertasdid. Ini guna bukan, Maci? Itu tak tahu lah Pak Ustaz. Ya guna juga kan nun bertasdid, Maci. Allah Akbar. Allah Maci. Ya Allah, ya Tuhan. Maci juga kan udah pinter bacanya. Ya ini kenapa guna? Karena nunnya bertasdid gitu loh Maci. Kenapa guna? Karena kan huruf guna ada dua. Mim dan nun yang ada tasdidnya. Tuh ya. Hanya dua. Mim dan nun bertasdid itu huruf guna. Atau orang bilang tajibul gunnah, wajib diguna, wajib didengung, wajib ditahan. Jadi innahum ini bukan guna ya Maci? Guna kan? Hah? Guna. Macam apa Maci? Ini kok guna? Kan guna sama yang ini Maci. Nu'ammirhu. Maci. Iya. Ini mah bukan guna, ini yang guna kan nu'ammirhu Maci. Ini guna bukan? Apa ya Pak Ustaz ya? Orang tua dipusing-pusing.
huruf gunah itu kan nun dan mim bertasdid. Iya. Kalau ditanya nu'amiru gunah, ya iya karena mimnya bertasdid. Terus innahum ya gunah juga karena nunnya bertasdid, Maci. Gitu. Iya. Iya. Tak apa. Jadi nu'amirhu gunah karena mimnya ada tasdidnya. Innahu Iya. gunah karena Iya. nunnya ada tasdidnya, ada sabdunya, ada Iya. sidahnya. Hanya Ini ini hanya dua. kena tanya Ustazah Wanti apa Pak Ustaz. Kenapa? Kena tanya Ustazah Wanti, dia baru tahu. Iya, iya. Nih Maci baca. Mahabbatam. Ini ada di sini ada tasdidnya juga nih Maci ini. Cuman ini idgham bigunah ya. Iya. Mahabbatam minni. Baca Maci. Mahabbatam minni. Ada gunanya nggak Maci? Ada. Apa? Nun bertasdid. Pinter. Gunahnya ini Maci. Gunahnya nun bertasdid ini. Mahabbatam minni. Kok ini ada tasdidnya di sini, di Quran ada tasdidnya. Ini lain cerita ini. Ini ada penyebab Maci. Tanwin ketemu mim. Ini yang dikatakan nanti idgham bigunah ya. Nantilah ya biar nggak pusing. Yang penting Maci fokus nyari yang saya cari, yang saya cari ada mim nggak yang bertasdid? Ada nun nggak bertasdid? Kalau ada, nah itulah gunnah. Ini Maci udah bener. Ini gunnah ya. Yang ini kalau pusing jangan dulu ya. Tapi kalau yang lain mau tahu, ini kenapa Kalau ada nak tasdidnya? tahu boleh tak Ustaz? Boleh. Harus tahu nanti. Cuma satu-satu dulu. Takut Maci pusing. Tapi kalau ini di sini ini idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah bukan bila. Kalau bila tanpa dengung. Ini idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Nanti dulu ya Maci ya. Takut pusing. Satu-satu aja dulu. Lain pertemuan nanti ya Pak Ustaz. Betul. Suka hati Pak Ustaz lah mana-mana saya. Ya. Sunnatal awwalin. Maci baca. Sunnatal awwalin. Sunnatal awwalin. Kemudian diulang. Sunnatal awwalin. Ayah, Maci, sunnatal awalin ada gunanya nggak Maci ya? Ada. Ada. Mana Maci? Waw bertasdid ya. Wow bertasdid? Emang nun bertasdid ini sini. Iya Maci yang ini Maci. Ya Allah. Ya Allah ya. Ini doang. Ini bukan guna. Ini lain cerita. Itu double aja. Tapi benar ada tasdidnya jadi double. Tapi tidak guna. Yang guna nun dan mim bertasdid. Jangan lupa ya Maci. Ini bukan guna. Ini double saja. Yang ini double saja. Ganda saja. Sunnatal awalin double saja. Tapi bukan guna. Yang guna ini yang guna. Nun bertasdid ya Maci ya. Sunnatal awalin. Sunnatal awalin. Pinter. Kemudian ini Maci. An-nujumu. Maci, baca. An-nujumu. Ada huruf gunanya nggak, Maci? Ada. Apa? Nun bertasdid. Nun bertasdid. Mana, Maci? Ini. Yang itu. Ini ya. Ya Maci ya. Maci udah paham, udah pinter sekarang. Alhamdulillah. Bolehlah seketika Pak Ustaz daripada ya, boleh. Yang ini coba baca. La tub'atsunna. La tub'atsunna. Ada gunanya nggak Maci huruf gunah? Maci? Iya. Ada huruf gunanya nggak? Satu ba'asun. Ada ya nun bertasdid tuh. Betul. Ini nun bertasdid. Ini gunah Maci. Gitu doang kok Maci. Jadi nanti kalau Maci ngajarin teman-teman, nggak usah terlalu jelimet-jelimet. Ini mana gunahnya? Gini aja. Yang ada tasdid-tasdidnya aja. Kalau tadi huruf gunah ada 2.
cara bacanya dibaca double, dengung ke hidung, ditahan. Boleh lah gitu. Iya. Tapi kalau dia Iya. pusing juga, ternyata pusing aku mah ya udah nih, ini guna gitu masih 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 tunjukin aja. Ini baca ya taman nauna. Ya. Ya taman nauna. Ada gunanya nggak, Maci? Ada. Ada apa? Nun bertasdid Pak Ustaz. Ini nun bertasdid, alhamdulillah. Ya taman nauna. Kemudian ini Udah nak pergi latar kan. kabunna ya, Maci. Latar kabun. Ada gunanya nggak, Maci? Huruf Ada. gunanya ada apa? Nun bertasdid. Nun bertasdid dibaca guna. Latar kabunna. Maci, walaupun kita telah tiada, rekaman ini ada, insya Allah bisa memberikan manfaat untuk sahabat-sahabat kita ya, untuk saudara Iya. kita yang lain. Nih, Iya. minal jinnati, Maci. Minal jinnati. Minal jinnati. Ada huruf gunanya nggak, Maci? Ada. Apa? Nun bertasdid. Nun bertasdid. Minal jinnati. Kemudian nih. Wanas. Ya baca. Wanas. Ada gunanya nggak? Ada. Apa? Nun bertasdid. Jadi kesimpulannya huruf guna itu ada. Maci. Iya Pak Ustaz, apa dia? Huruf guna ada berapa? Ada dua kan? Apa? Nun dengan waw. Nun bertasdid dengan waw bertasdid gitu. Kau mau sih, Maci. Udah salah. Nun dengan apa? Aduh. Nun dengan mim lah. Ya, Nun bertasdid dengan mim bertasdid. iya, nah apa-apa, tak apa. Maci kan baru belajar hari ini, Maci ya. Hmm. Nun dan mim bertasdid. Terus Oh, cara bacanya berapa, Maci? cara bacanya. Cara bacanya berapa? Dengung. 3. Dua tiga. Satu harus dibaca Satu dibaca dengung. dengung ke hidung. Dengung Guna ke yang hidung. nyata. Kedua harus diapain? Ditahan. Ditahan, ada panjangnya. Berapa panjangnya? 2 ketuk setengah. 2 sampai kalau ketukan 2 sampai 3 ketukan. Oh, 2 dua sampai 3 harakat. Ya, harokat bukan rakaat. Tapi kalau Aduh, ya. satu alif sampai 1 alif setengah gitu ya. Satu alif, macam mana? Satu alif setengah. Setengah. Jadi 1 alif sampai 1,5 alif gitu loh. Satu alif sampai 1,5 alif. Karena 1 alif itu nilainya sama dengan 2 ketukan, 2 ketukan atau 2 Saya harokat. kan tak pernah belajar Pak Ustaz. Dah tua ni baru nak belajar. Tak apa, Kepala Maci. kita penuh. Iya, penuh dengan Allah, harta ya, ya Maci. Allah, ya Yang Allah. ketiga dia apa tadi? Dengung ke hidung, ditahan. Yang ketiganya belum, Maci. Diapain? Dengung ke hidung, iya. Ditahan, iya. Ketiga diapain? Tanda ini tanda buat apa? Double. Double, jangan lupa ya. Dibaca ganda, dibaca double. Baca ganda. Sebetulnya semua huruf yang ada tanda ini harus dibaca double. Tapi spesial untuk nun dan mim bertasdid itu bukan hanya dibaca double. Tapi harus ditahan dan harus dengung ke hidung. Itulah guna, Maci. Alhamdulillah, Maci pinter ya. Nah, panjangnya tuh 2 sampai 3 harokat. Yang berikutnya adalah kita membahas tentang lafad Allah. Lafdul jalalah, lafad Allah. Lafad keagungan Allah. Allah ya. Nah, Maci, cara membaca lafad Allah itu ada 2, Maci. Satu tabkhim, ini tebel. Dibacanya tebal. Tebal bunyi O. Ya, seperti bunyi O. Kemudian yang tarkik ini tipis. Seperti Allah, lillah, tipis. Ya, nih. Jadi kalau Maci ditanya, cara membaca lafad Allah ada berapa? Ada 2. Satu dibaca tebel, yang dalam bahasa Arabnya disebut tabkhim atau taglid. Tabkhim.
Tafhim. Ada yang bilang taglid. 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 Ya, tipis. Taklid. Bukan taklid ya. Kalau taklid mengikuti ini taglid. 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 Taklid. Tebel. Taklid. Kedua tipis. Tipis itu tarkik. Ingat-ingat kue kik. Tarkik. 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 Tarkik tipis. Sekarang saya tanya, Maci. Cara membaca lafaz Allah itu ada berapa ya, Maci? Ada dua. Dua. Satu harus dibaca Tebal. tebal. Tebal itu dalam bahasa Arabnya disebut Tafhim. tafkhim. Kedua Tafhim. dibaca Tarkik. tarkik. Artinya Tipis. tipis. Nah, Maci pasti bertanya, Pak Ari, kenapa dibaca tebal? Kenapa dibaca tipis? Ada penyebabnya, Maci nih. Yang dibaca tebal apabila didahului oleh huruf yang berbaris di atas. Atau dengan kata lain, sebelum lafaz Allah, barisnya di atas. Bisa patah, bisa doma. Sedangkan yang tipis, dibaca tipis kapan? Kalau sebelumnya berbaris kasroh atau baris di bawah. Ya, sekali lagi Maci ya. Cara membaca lafaz Allah ada dua. Ada tipis, ada tebel. Tipis, tarkik, tebel, tafkhim. Kapan tebel? Tebel apabila sebelum lafaz Allah berbaris di atas. Bisa patah, bisa doma. Tarkik, tipis, apabila sebelum lafaz Allah berbaris di bawah atau kasroh. Maci belum ngerti juga Pak Ari. Oke, kesini ya Maci ya. Kalau nggak ada contoh memang nggak ngerti. Nah, ini baca bagan ya, belum lagi nanti yang sebelahnya. Masih ngerti nggak? Belum ya? Belum. Nih Cuba Maci, dulu Ustaz. belum ya, tak apa Maci. Nih Maci, coba Maci baca ya. Rasulullah. Maci baca. Rasulullah. Pinter. Saya tanya, lafaz Allahnya dibaca tipis apa tebel ya? Tebal. Tebel. Allah. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Jangan. Masih kan ro-nya suka Allah, rasul ya. Ra. Ini tebel. Ro. Lo. Rasulullah. 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 Yang saya tanya, kenapa ya Maci dibaca tebel? Tahu nggak Maci? Sebelumnya macam ni? Ya, karena sebelum lafaz Allah ada baris di atas tuh Maci itu, ya. Rasulullah. Jadi jangan Rasulullah, jangan Rasulullah. Ya Maci. Rasulullah. Kenapa tebel? Karena sebelum lafaz Allah ini barisnya di atas. Oke. Kemudian nih Maci. Innallah. Baca Maci. Innallah. Lafaz Allahnya dibaca tipis apa tebel ya? Tebal. Kenapa tebel? Sebab baris di atas. Ya. Sebelum lafaz Allah baris atas tuh. Sebelum lafaz Allah baris di atas. Ini namanya fathah ya. Kalau tadi doma ini fathah. Innallah. Yang ini Maci, baca. Syahidallah. Tipis apa tebal ya? Ya. Tipis apa tebal ya? Tebal ya? Kenapa tebal? Tipis tebal. Tipis apa tebal? Syahidallah. Tipis. Oh, tipis. Kenapa tipis? Kenapa tipis? Syahidallah. Baris di bawah tu ya? Mana baris bawah? Ini Maci. Tebal Pak Ustaz. Ini tebal. Ini bukan ini. Di atas. Syahidallah. Karena sebelum lafaz Allah baris di atas. Apa Maci? Kalau belajar salah dulu biasanya. Yang ini Maci. Rahmatullah. Baca Maci. Rahmatullah. Tipis apa tebal ya? Tebal. Kenapa tebal? Baris di atas. Nih, karena sebelum lafaz Allah baris atas gitu. Sebelum ya.
Sebelum. Sebelum Kalau lafaz Allah. kalau alif lam qamariyah kemarin kan yang menyebabkan sesudahnya, Ya. Mas. Paham nggak kemarin? Ya. Kenapa ada sukunnya? Karena setelah sukun ketemu huruf qamariyah. Kalau alif lam kemarin sesudah. Kenapa alif lam ini tidak ada tandanya? Karena ketemu huruf samsiah gitu, Mas. Ya. Kalau lapan Ya. Allah sesudah, kalau alif lam sesudah penyebabnya. Kalau lapan Allah penyebabnya sebelum. Ya, Sebelum. rahmatullah sebelum. Kemudian ini baca Maci, nikmatullah. Ni'matullah. Tipis apa tebal ya Maci? Tebal. Kenapa tebal? Sebelum lafaz Allah baru di atas. Sebelum lapan Allah baris di atas. Nikmatullah. Maci pandai ya, Masya Allah. Kemudian Alhamdulillah. ini Maci. Nasrum minallah. Baca Maci. Nasrum minallah. Lapan Allahnya dibaca tipis apa tebal ya Maci? Tebal Pak Ustaz. Kenapa tebal tabkhim? Kenapa tabkhim? Sebelum lafaz Allah baris di atas. Pinter nih. Sebelum lapan Allah baris atas. Astaghfirullah. Jangan astagfirullah ya Maci. Ya. Astaghfirullah. Coba baca Maci. Astaghfirullah. Dibaca tipis apa tebal Maci? Tebal. Tabkhim, tebal. Kenapa Maci? Sebelum lafaz Allah baru di atas. Sebelum lapan Allah baris di atas. Maci. Ya. Ya. A'udzubillah tipis apa tebal Maci? Tipis. Kenapa tipis Maci? Sebab sebelum lafaz Allah baris di bawah. Ya. Sebelum lapan Allah baris di bawah. Jadi yang menyebabkan tipis dan tebalnya lapan Allah bukan huruf tapi tanda. Lihat tanda. Tanda ini di atas patah apa doma apa di bawah kasroh. Ini yang menyebabkannya. Hurufnya apa saja? Hurufnya apa saja. Yang harus kita lihat adalah tanda sebelumnya. Tanda maksudnya ini namanya fatah di atas, ini doma di bawah kasroh. Lihat dulu sebelum lapan Allah ada baris di mana. Begitu. Kemudian ini Maci dibaca Bismillah ya Maci. Bismillah. Tipis apa tebal ya Maci? Tipis. Bisa dirasain kan Bismillah. Bismillah Iya. itu kayak orang bilang Allah kan. Iya. Bismillah tuh tipis jangan Bismillah. Kalau tebal kan ada seperti ada O-nya. Allah. Allahu Akbar. Kenapa tipis ya Maci? Sebelum lafaz Allah tu baris di bawah. Baris. Hurufnya nggak dianggap. Yang penting barisnya. Baris ini namanya patah di atas. Kata. Ini Ya. doma. Nama. Ini di bawah kasroh. Ini namanya kasroh. Apa Maci yang di bawah? Kasrah. Yang ini di atas namanya Fatatain. enggak. Kalau patatain dua. Fatah aja. Fathah. 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 Kalau yang ini namanya apa? Yang ini namanya Doma. doma. Nah, kalau yang patah tain ini Maci, patah tain dua. Tain itu dua kan orang sholat subuh usolli pada subuh rokaatain, 2 rakaat. Ini patah tain, yang di bawah kasroh tain, yang di atas domah tain. Ini tanwin. Ini ya. Nah, bismillah. Jangan kebanyakan nanti Maci bingung ya. Ini aja dulu fokus ke sini dulu. Min amrillah. Baca Maci. Min amrillah. Tipis apa tebal ya? Sebentar. Tipis. 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 Ya. Tipis. Bibir saya tipis. Lain lagi. Min amrillah. Tipis tebal Maci? Nih. Maci, tipis apa tebal? Tipis. Tipis. Kenapa tipis? Sebab sebelum lafaz Allah tu baris macam ni kasrah. Kasroh baris bawah ya boleh. Kasrah. Boleh Maci sebut kasroh, boleh baris bawah nah apa-apa ya. Tak apa Biasa orang sebut Maci. kasrah. Kasroh tak apa ya. Yang ini marodotillah. Ya baca Maci. Marodotillah. Tipis apa tebal ya Maci? Tipis. Kenapa? Sebelum lafaz Allah tu kasrah. Ya, sebelum lapan Allah baris bawah atau kasroh. Boleh. Bi ayyamillah. Baca Maci. Bi ayyamillah. Tipis
Tipis apa tebal ya, Maci? Tipis, tipis, Tipis. tipis. Kenapa ya, Maci? Sebelum lafaz Allah tu kasrah. Kasro baris bawah. Bagus. Kemudian fisabilillah. Baca, Maci. Fi sabilillah. Tipis apa tebal, Maci? Tipis. Kenapa tipis? Tarkik. Uh, sebelum lafaz Allah kasrah. Sebelum lafaz Allah kasrah atau baris bawah. Fisabilillah. Alhamdulillah. Baca, Al Maci. Alhamdulillah. Tipis apa tebal, Maci? Tipis. Ah, kok Maci Eh, gimana? Ini kan, nih Maci nih. ya, Maci, tipis Maci. lah, Pok. Ya, Ah, ya. itu Tipis kan, kan, Pok? ini kan sebelum lafaz Allahnya di atas, Maci. Kan sebelum lafaz Allah. Oh, Ini kan lafaz Allah. Sebelum lafaz Allah ya, kan ini itu, sebelum lafaz Allah. ya tebal. Tebel, gimana bacanya tebel, Maci? Gimana Maci bacanya? Coba ditebelin. Itu tak boleh lah, Pak Ustaz. Sebabnya Iya, saya rasa tak macam boleh. Tapi Ha. ini, kalau yang ini bukan sebelum lafaz Allah. Persis di bawah lafaz Allahnya, Maci. Nih ya. Ini bukan sebelum lafaz Allah kan ini. Persis di lillah tuh, Maci ya. Ya, kayak Jadi ini tipis betul lah. betul tipis. Persis di bawah, di pertama huruf lamnya itu di bawah. Lil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap sih ini sebetulnya sebelum lafaz Allah. Karena ini ada lam lagi nanti lillah, cuman digabungin. Alhamdulillah, lafaz Allahnya dibuang. Alhamdulillah. Jadi Ya, kesimpulannya, Maci, lafaz Allah itu ada tipis dan tebel. Kapan ya yang tebel? Tafkhim, Maci? ya, ya, Pak Ustaz. Kapan yang tebel? Kapan dibaca tebel? Sebelum sebelum lafaz Allah tu barisnya di apa? Kasrah. Tebel. Tebel. Kapan tebel? Kapan Nak tebel? sebut nak sebut baris di atas tu macam mana? Ya, gitu aja, Maci. Sebelum lafaz Ya. Allah baris atas, bisa patah, bisa doma. Kapan tipis, Patah. Maci? Kapan tipis? Patah apa? Kasrah. Kasro atas baris bawah, kasro baris Ya. bawah. Nih baris Ya. bawah ya. Jadi kesimpulannya cara membaca lafaz Allah tuh ada dua, ada tipis, ada Nah, tebel. Kapan tebal tafkhim? Kalau sebelum lafaz Allah baris di atas. Baris di atas tuh bisa patah, bisa doma. Kapan tebel? Kalau sebelum lafaz Allah baris patah dan doma ya. Kapan ya. tipis? Kalau sebelum lafaz Allah berbaris di bawah, kasroh nih. Kasroh nih ya. Ya. Itu kalau sebelum lafaz Allahnya kasroh. Nah, ini ada bonus penjelasannya, Maci. Kalau ini kan membaca bagan nih. Sebetulnya ada penjelasannya di sini lebih seksama nih, Maci. Lebih enak nih, Maci. Tuh. Ya. Eh, Ya. hukum membaca lafaz Allah, hukum membaca lafaz Allah itu ada dua macam. Satu tafkhim. Kapan Tafkhim. tafkhim tebel? Lafaz Allah dibaca tafkhim tebal berbunyi O Allah seperti bunyi O bila didahului oleh huruf yang berbaris patah atau domah. Ini kan pusing kalau begini didahului oleh pokoknya mah sebelum lafaz Allah baris atas itu lebih gampang ya Maci ya. Ya. Bila didahului oleh huruf yang berbaris patah atau domah. Kalau bahasa saya sederhanakan. Lafaz Allah dibaca tebel kalau sebelumnya baris atas tuh domah ya. Ya. Rasulullah tuh ya dibacanya Rasulullah. Rasulullah. Nah, Rasulullah. tuh rahmatullah, rahmatullah. Tipis tebel kan? Karena sebelumnya baris atas. Nasrum minallah. Jadi lafaz Allah dibaca tebel kalau sebelum lafaz Allah barisnya di atas. Nih, tuh tulisannya sama tuh. Rasulullah, rahmatullah. Tapi ini yang jadi masalah nih, Maci. Kalau ditulis Latin kan Rasulullah, rahmatullah. Ini Hmm. nulis saya bukan begini kalau saya bantu gini. Nih Maci nulisnya. Rosu, tuh U-nya double. Lu, seakan-akan ada W-nya Maci itu. Rasulullah. Lullah tuh. Gitu Rasul. bacanya. Rasulul ini bacanya ya.
Tapi kalau bahasa Indonesia ejaan ED yang disempurnakan harus gini nulisnya. Tapi kalau ini orang-orang bacanya Rasulullahi, nggak salah Maci baca dulu Rasulullahi, rahmatullahi itu. Padahal harusnya nulisnya gini, tuh seakan-akan ini ada W-nya. Rahmatullah tuh. Ya. Rahmatullah. Ini juga sama. Ya, Pak Ustaz. Nasro minallah tuh kan, minallah kan. Ini salah kalau nulisnya bukan begini. Nasrum mina ada W-nya. Iya. Minallah. Seakan-akan ada W-nya. Tapi W-nya bukan W sempurna. Minallah. Enggak, minallah. Asal ada aja berbunyi W. Ya. Nasrum minallah. Begitu. Dulu kan macam minallah ya, minallah sekarang udah tahu. Kenapa kalau sebelum pada Allah baris di atas. Nah, yang kedua adalah Nasrum. tarkik tipis. Lafaz Allah dibaca tarkik tipis berbunyi Allah bila didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Tuh. Kalau bahasa ini kan bahasa buku gitu. Lafaz Allah dibaca tipis berbunyi Allah kalau tadi o ya apabila huruf yang sebelumnya berbaris kasroh. Kalau bahasa saya gampang, Maci nih. A'udzubillah. Lafaz Allah dibaca tipis kalau sebelumnya baris bawah gitu aja, gampang tuh. Iya. Lafaz Allah dibaca tipis kalau sebelum lafaz Allah baris bawah atau kasroh. A'udzubillah. Bismillah. Lafaz Allah dibaca tipis kalau sebelumnya baris kasroh baris bawah. Iya. Fisabilillah. Lafaz Allah dibaca tipis kalau sebelumnya baris kasroh atau baris bawah. Ini kadang-kadang memahami bahasa ini aja pusing, Maci. Jadi kalau membaca ini kadang-kadang orang nggak mudeng nih, nggak ngerti. Lafaz Allah dibaca tarkik tipis berbunyi Allah bila didahului huruf yang berbaris kasroh. Ini nggak ngerti. Kadang-kadang orang kalau bahasa saya lafaz Allah dibaca tipis kalau sebelumnya berbaris di bawah. Gitu, baris kasroh. Ya, itu bismillah. Nah, atau dengan kata lain, lafaz Allah yang dibaca tipis itu tulisan dan bacaan sama nih. A'udzubillah tuh. A'udzubillah. Sama kan, Maci? Sama. Sama tuh. Bismillah. Ditulisnya juga bismillah. Bismillah. Fisabilillah. Fisabilillah. Jadi dikatakan yang tipis itu Fisabilillah. tulisan dan bacaannya sama. Sama-sama bunyi A. Kalau ini kan Iya. lain. Ini Rasulullah. Bukan lullah. Lullah. Rahmatullah. Nasrum minallah. Rasulullah. Maci, cantik, Rasulullah. yang baik hati, yang apa ya, penuh Ya, perhatian. Terima kasih ya, sudah membantu ya. pembangunan rumah yatim kami. Semoga Ya, Maci sama-sama. sehat, banyak rezeki, berkah, Ya, dan amin. terima kasih atas ilmunya yang sudah Maci berikan kepada kami. Ilmu Hmm. tentang ketabahan, ilmu tentang kesabaran, ilmu tentang istiqomah. Kayaknya Maci itu sering baca Quran ya hari-harinya ya? Saya memang suka membaca hari-hari, Pak Ustaz. Alhamdulillah, kelihatan Kita, Maci. Maci bacaannya sudah bagus sekali. Cuman bolehlah tajwidnya belum. sikit-sikit. Alhamdulillah Maci. Alhamdulillah. Saya Itu teruskan ya kalau, Maci. Mm-mm. ya. Habis Saya sholat kalau tak asar. baca, betul. Lepas subuh Ya. pun saya suka juga. Ya tepat subuh, habis asar. Ya, Kalau habis asar Ar-Rahman Waqiah Maci. Perbanyak. ya, ya, Ar-Rahman Waqiah. Kalau ya, Jumat tuh Al-Kahfi ya Maci ya. ya, Iya. Maci terima kasih sudah membantu ya. kami. Sudah memberi Saya, motivasi kepada kami. Karena ya, tanpa Maci kami tidak termotivasi. ya. Bayangkan usia 63 tahun, Maci sudah pinter, sudah baca Qurannya sudah lancar, Maci masih mau belajar. Alangkah naib, alangkah bodohnya orang yang bodoh yang nggak bisa nggak mau belajar. Maaf ya bahasa saya kasar. Karena kalau kalian Apa? bodoh, obatnya cuma dengan belajar. Kalau kalian lapar hanya dengan makan, haus ya dengan minum gitu. Ya semua ada solusinya. Ini Maci ini sudah pinter baca Qurannya lancar sekali. Alhamdulillah. Cuman tajwidnya lagi belajar. Jadi saya senang dengan Maci istiqomah, baca Qurannya terus kemudian Maci memberikan motivasi untuk kita semua, Maci juga tak henti belajar. Inilah yang dikatakan bahwa belajar ilmu itu wajib, ya. Faridatun ala kulli muslim. Jadi belajar menuntut thalabul ilmu itu mencari ilmu itu wajib dari mulai lahir sampai liang lahat sampai kematian. Terima kasih Maci. Ya. Terima kasih, Pak Ustaz. Terima kasih banyak, Sama-sama Pak Ustaz. Ci. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.